Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Jas Alvin, dan pekan ini saya akan mengundang sahabat-sahabat Jas Alvin, yaitu istri dari pemain band terkemuka Indonesia. Saya akan mainkan sahabat Jas Alvin yang pertama, ada Dea Ananda di Jas Alvin. Dea, hai. Halo. Silakan Dea, teman Geminiku. Hai Gemini. Sebelah sana. Nah, sehat Dek? Sehat, tapi aku kayak... Kenapa? Nggak tahu, aku tegang. Kebanyakan syuting mungkin ya? Alhamdulillah. Apa Komik 8 ya? Terakhir Komik 8. Iya. Terus ada syuting filmnya lagi banyak katanya? Insya Allah abis ini akan ada persiapan. Sudah mulai sibuk lagi selain sinetron kelihatannya ya? Iya. Mulai ke film sekarang. Iya, kayaknya begitu. Which is good dan? Iya, which is good. Karena sibuk, jadi tentu akan lebih... Kamu membaca pikiran saya, jadi saya tinggal... Ya. Sibuk tentu akan lebih apa ya? Lebih mengisi waktu dengan lebih fun, menyenangkan dan asik ya? Kok ya begini sih? Gitu loh. Topik kita kali ini menarik loh. Apa tuh? Ya, saya ngangkat tentang istri dari pemain band terkemuka Indonesia. Oke. Ariel Niji, siapa nggak tahu gitu. Siapa sih dia? Aing, aku Aing panggilnya Aing. Lucu kan? Orang manggilnya Iel atau L, aku manggilnya Aing. Aku manggilnya L biasanya kan? Ya, L, orang-orang Neng. Dia manggil aku Neng. Jadi orang-orang pada manggil aku Neng. Jadi ada panggilan sayang Neng. Dari pacaran, dipanggilnya Neng. Kenapa panggilannya Aing? Awalnya Ayeng, karena mamanya dia manggil dia Ayeng. Terus karena aku punya sepupu masih kecil-kecil manggil dia Aing, nggak bisa manggil Ariel, jadi aku terusan manggil dia Aing sampai sekarang gitu. Tapi menariknya ya, para orang tua itu selalu hadir ya kalau konser Niji sedang berlangsung. Iya, itu yang aku salut sekali sama mereka. Jadi sampai detik ini mereka setiap ada event, beberapa bulan sekali pasti ngumpul tuh mereka orang tua janjian dan istri-istri. Memang diharuskan seperti itu atau nggak gimana? diharuskan, tapi kayak kita tiba-tiba aku schedule-nya kosong terus kita inisiatif datang semua. Tanda support dan inisiatif mereka langsung. Iya, tanda support, dan bahkan mamaku juga sometimes pernah nonton juga gitu, kayak gitu. Itu mamanya kan? Kalau istri-istrinya? Iya, istri-istri datang juga. Oh, mama dan istri-istrinya semua hadir? Tiba-tiba datang gitu. Ada yang pernah nggak hadir nggak kira-kira? Ada saya. Kalau lagi kerja, tapi yang kerja bukan cuma saya, ada beberapa yang kerja, ya jadi nggak datang juga. Lebih suka datang pada saat suami sedang manggung atau lebih suka nggak datang ikutan pada suami sedang manggung? Tergantung mood ya. Kalau kalau emang lagi momennya penting segala macam, dan emang biasanya kalau dulu nih ya jujur aja awal masih pacaran itu kayaknya pengen datang terus gitu, sampai diledekin sama mamaku kalau Ari lagi di luar kota, aku di rumah kerjaan nonton TV. Kalau nggak ada kerjaan, kamu kalau nggak ada Ari nonton TV aja di rumah, tapi kalau ada Ari nggak pulang gitu, pulangnya pagi gitu karena nonton dia nemenin dia kan masih galau ya, masih gitu lah. Excited banget tuh, kayak di samping panggung atau di backstage nemenin dia. Tapi pas sudah menikah, udah segala macem ya tertentu aja, lebih karena kalau dia lagi sakit, kayak misalnya pernah lagi tahun baru dia terserang sakit tipes gitu. Ya aku jadi ya suster ya ala-ala 24 jam nongkrongin sekaligus menemani pada saat tahun baru karena mungkin kesibukannya yang nggak ada pada saat itu lebih ke situnya aja sih. Dan kalau dan dianya juga pun menempatkan aku juga nggak di setiap lokasi manggung harus ada, karena dia maunya di tempat yang nyaman. Kalau tempat yang nggak nyaman, menurut dia nggak akan bawa istri gitu. Oh, jadi karena dia jadi kepikiran nanti buat akunya juga gitu. Jadi Iel memang nggak mau kalau tempatnya nggak nyaman, istrinya nggak usah ikut sebaiknya. Pada saat tempatnya nyaman, oke lah kalau ikut ya. Jadi alhamdulillah waktu ke Manchester gitu ya aku diajak. Gila, yang enak mau ya? Enggak, itu dia kebetulan diajak kok. Oh, diajak? Nanya juga sih, aku diajak nggak sih? Tapi diajak kok. Tapi nggak pernah jealous dengan grupis dan lain-lainnya? Justru gini, kalau masalah itu, the funniest thing, kan kita berteman dari aku masih SMA. Jadi aku adalah penggemar Niji. Dari awal-awal Niji itu baru muncul di tahun 2002. Jadi aku masih SMA. Mereka baru manggung di SMA Jakarta gitu, SMP Jakarta, dan kebetulan sekolahku di lab school, Niji tuh sering banget manggung di lab school. Sampai prom night lab school pun angkatan saya itu Niji yang ngisi gitu. Jadi saya udah temenan sama personilnya, udah kenalan sama manajernya, sama semuanya. Udah lama banget. Udah lama banget gitu. Waktu itu masih umur 17, umur 18 udah kenal. Cuma waktu 17-18 ya nggak kenal sama Ariel, karena Ariel tuh pendiam. Dulu yang paling cerewet ya yang gitaris yang satunya lagi, karena kebetulan dia penyiar kan. Jadi saya kenalnya sama dia gitu loh.
yang lainnya ya kenal-kenal gitu aja. Kalau Ariel saya paling nggak kenal karena dia selalu dari zaman dulu tuh dia rambutnya gondrong. Terus kalau kenalan tuh begini. Jadi nggak mau ngasih lihat mukanya. Jadi saya nggak pernah ngeh mukanya dia tuh kayak apa gitu loh. Terus sampai akhirnya saya umur berapa ya? 19-an. Saya di studio ketemu bareng sama dia. Terus tiba-tiba saya ada perlu apa, terus tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba ada orang bilang, minta diantarin aja tuh sama si Ariel. Terus dan itu baru bener-bener padahal udah kenal udah lama, cuma ya oh ya udah, dan dia diem aja. Terus apa segala macam, dan udah berteman aja terus. Berteman sampai nijinya jadi, sampai nijinya ngetop, sampai saya punya pacar, sampai dia punya pacar. The funniest thing juga, kita itu selalu saling curhat-curhatan. Jadi saya tahu gitu loh, little black book-nya tuh lucu ada gitu. Dia juga tahu little black book saya gitu. Jadi kalau kecemburuan terhadap apa ya istilah grupis atau ya kayak gitu nggak muncul dan nggak ngalamin ya so far ya, karena kita tahu kisah masa lalu masing-masing gitu loh. Dan iya, dia tahu aku terlalu dalam dan aku udah tahu dia terlalu dalam. Tapi nggak pernah terpengaruh dengan cerita buruk anak band ya? Jadi gini, aku pernah bersumpah kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah pacaran dan menikah dengan anak band. Nah, telan loh itu kan omongan kamu sendiri gitu. Karena waktu aku SMP, SMA aku presenter musik, aku interview semua anak band. List nomor telepon anak band ada di aku semua. Dan aku kontak-kontakan sama mereka gitu loh. Jadi ya di backstage dan aku kenal mereka gitu loh. Ya nggak semuanya begitu, banyak juga yang baik gitu. Jadi tapi aku nggak pernah mau gitu loh. Pokoknya nggak mau sama artis, nggak cuma anak band. Saya nggak mau sama pemain sinetron dan emang nggak pernah kejadian pacaran gitu loh. Ya I don't know, pas Ariel itu momen dimana ketika kita berdua itu ada sama-sama kayak lagi momen dimana capek dengan keadaan, lagi down, lagi lelah, terus kita bertemu di saat yang mungkin Tuhan yang udah ngatur pertemuan kita. Ya udah tiba-tiba kita chemistry-nya terjadi begitu aja tanpa bilang harus oke, kita jadian atau persamaan enggak. Mungkin ya, persamaan keadaan dan saling mengerti membuat kalian ketemu dan jadi satu. Yang udah nggak punya malu untuk kayak oke, masa laluku begini, masa lalu dia begini, kita nggak punya rasa malu lagi. Tiba-tiba kita klik, and then ya udah dalam waktu sekian bulan kita married. Jadi menurut aku dia itu adalah malaikat penyelamat dalam hidupku. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya Jazz Alvin. Kita semua di rumah ya berdoa aja gitu. Semoga yang lagunya Papa nggak pulang-pulang itu jadi Papa tetaplah pulang walaupun kamu nggak bawa spesial apapun gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah kalau bawa rezeki gitu. Kalau yang penting kamu selamat sampai di rumah. Tapi seru ya, Dek. Kamu sama Iyal tuh kayak masih pacaran terus ya, Dek? Ya, itu yang aku syukurin sih. Karena mungkin aku Gemini, dia Virgo. Mungkin Gemini apa Virgo? Nah, itu orang banyak yang kayak, hah, emang nyambung gitu. Karena kan kayak bertolak belakang gitu ya. Tapi ya dia orangnya bawaannya santai dan dia mudah tertawa. Dan aku juga orangnya gampang lupaan gitu loh. Jadi dia selalu mentertawakan apa yang aku lakukan, dan sometimes kita itu jadi kayak partner in crime gitu loh, dalam hal apapun gitu, dalam berbisnis, dalam hal dia orangnya mau mendengarkan gitu loh. Jadi kita berdua nih adalah suami istri, tapi kita sedangkan Gemini mau didengarkan ya? Ya Gemini tuh mau didengerin. Cuma dia itu hobi dengerin orang. Dan di Niji dia spesialis pendengar memang. Memang posisinya dia memang begitu gitu loh. Jadi dapat aku ya pas gitu, dan dia bisa dengerin. Jadi kalau orang mungkin dengerin aku cerita udah yang kayak aduh udahan dong, dia ngomong apa sih panjang banget. Kalau dia tuh bisa diem, nggak diudahin, dan dia bisa saring yang mana yang penting kalimat-kalimatnya. Makanya kamu pentingnya dapat yang begitu. Alhamdulillah. Nah, sahabat saya yang sekarang ini juga sama, kalau jalan berdua dengan pasangannya udah kayak anak SMA lagi jalan. Artika Sari Devi Jazz Alvin. Tika. Ya. Nah, lihat tuh, kan? SMA sekali kan? Iya. Guru SMA kali. Hai deh. Baik. Kayak anak SMA loh dia. Tika sebelah sini, Tika sebelah sini. Nah, Guru SMA. aku tadi Guru bilang BP. kan, Guru BP kalau lihat SMA. Baim sama Tika jalan,
Ya. aku kira kayak anak SMA Tadi lagi aku jalan lihat berduaan gitu. dari belakang gitu. Terus aku yang kayak, ini siapa sih anak SMA jalan? Iya kan? Masuk, lucu banget. Dan gitu. kayak pacaran. Kayak Dea pacaran sama ya? Ian juga begitu gitu. Oh, makasih dong kalau dibilang Mungkin masih kita pacaran. karena Saya kebawa- sering dibilang kayak bawa anak SMP sama ibunya gitu. So, jangan mau baik. Siapa yang bilang begitu? Banyak lah. Karena kita kalau orang-orang kayak pacaran, karena kita kebawa pacaran sama anak band, married sama anak Anak band band. kali. Jadi Iya, kebawanya iya, kayak iya, pacaran iya. Oh, terus. mungkin gitu ya, karena apa Kali memang ya? begitu? Eh, Pernah terpikiran nggak sebelum itu married sama anak band? enggak sih. Enggak kan ya? Tapi enggak sih, tapi Dia sempat swear lo nggak mau sama anak band lo, tiba-tiba dapat gitu anak ya? band. Iya. Nah. Jadi ketemu sama Mas Baim itu pun kan karena juga di apa namanya bukan di lingkungan yang memang memungkinkan untuk sering ketemu anak band. Ketemunya itu justru waktu itu malah di kampus. Jadi waktu itu saya jadi dosen tamu di seminar di kuliahnya Mas Baim di S2-nya. Ketemunya di situ gitu. Jadi dan waktu itu kan dia statusnya mahasiswa ya. Jadi nggak Dosen tamu dan mahasiswa ya. Kayak di film-film loh. Tapi setelah menikah dengan anak band, how do you feel? Kalau Mas Baim sih lebih ke anak band yang kelihatannya sih cuek gitu. Tapi sebenarnya dia sangat terplanning apapun. Dan dia justru anak band yang buat saya sih, saya ngeliat dia sosok dia tuh belum pernah saya ketemu orang yang percaya dirinya kayak dia gitu. Jadi dia sepanjang saya kenal orang, dia yang percaya dirinya paling gede gitu. Paling besar. Ya gitu. Gemini emang gitu. Oke. Gemini. Thank you so much. Horoskop banget sih. Welcome to the club ya. Iya, tapi kita Baim kayak bisa semuanya, kayak multi talenta. Ini mah pinter banget kan Ya, terkenal. jaga anak iya, belanja kebutuhan iya kalau Tika sedang sibuk ya kan Tika? Bukan lagi sedang sibuk, emang tugasnya Emang itu tugas- Baim nah, itu tuh. dia tuh rockstar yang demen belanja bulanan. Oh my god. Dia suka grocery gitu kan? Dia suka gitu Iya, kan? iya. Nah. Dan asisten untuk dia belanja itu AB. Jadi habis jemput anak sekolah, mereka berdua udah bawa list belanjaan dari saya. Apa yang habis? Beras, apa, dan dia bisa compare. Supermarket ini beras lagi sale. Maksudnya Memang lagi ada Tika yang diskon nggak, berapa memang persen. Tika lebih milih untuk dia lakukan apa gimana? Apa? Pembagian tugas itu nggak ditentuin sih, tapi memang karena dia apa ya, emang minatnya dia di dalam dunia itu ya, dunia rumah tangga itu Iya. sangat kuat sekali gitu. Hebat loh ini. Bersih-bersih, Iya. masak gitu. Jadi Baim itu satu paket Ini anak band yang sangat lain kali ini, Iya, anak band yang beda gitu loh. Pernah juga kalau kayak waktu itu Tika harus buru-buru kenapa ya? Yang catokin rambut Tika tuh Baim saking hebatnya dia bisa semuanya. Oh iya, itu salah satu talenta yang orang nggak tahu ya. Suamiku juga pernah sih potong poni aku. Oh gitu. Karena itu luar mengkaryakan biasa suami dengan loh. luar biasa sekali ya. Nggak, soalnya soalnya Ariel agak mirip juga. Ariel dulu suka motong rambutnya dia sendiri. Actually selama dia mau perform dia potong rambut Oh, sendiri. itu hebat. Ala Jepang. Hebat. Terus jadi kadang-kadang kalau misalnya kalau aku potong rambut kan aku cuek kan sama stylistnya. Nah, Dia yang iya. merhatiin, dia yang detailing, dan dia yang bisa ngerapihin nyampe rumah. Jadi dia punya guntingan yang ya? gerigi-gerigi itu yang Niat pokoknya banget ya. profesional. Dia bisa gitu, mau yang digitu-gituin, kok kacau, dibocorin. Ekonomis keahlian ya lain. pasangan ini ya, jadi nggak perlu sampai ke salon. Kalau Baim gimana? Emang gitu? Kalau Baim itu waktu itu kenapa bisa nyato karena gini, mungkin kalau ya cowok-cowok yang lain mungkin bisa ya, tapi kan mau apa enggak gitu. Jadi kalau Baim tuh waktu itu saya lagi hamil AB, terus waktu itu lagi bawain satu program di Metro TV juga, harus ke luar kota, dan waktu itu nggak tahu hamilnya tuh kayak nggak bisa gitu dipegang sama orang lain. Jadi harus suami saya yang nyatok, dia belajar waktu itu. Ini damai lucu. Jadi Iya. ada banyak effort yang dilakukan untuk istrinya ya. Banyak banget. Tapi gini, nggak pernah punya pikiran jelek sama anak band. Begitu banyak cerita jelek. Udah punya Oh, dua iya, anak ya. iya, Tentu iya. udah bintro yang segala macam. Tapi nggak mungkin nggak ada kan iya. cerita yang mungkin bukan dari Baim ya, dari yang lain. Dan apa. Oh, dari yang lain itu mungkin dari papa saya. Papa saya anak band. Ah, apalagi kan Papa gitu. saya anak band, tapi papa saya yang bisa membuktikan bahwa laki-laki banyak kok yang masih patut untuk dipercaya gitu. Dan saya kasih kesempatan itu ke Baim. Dan emang waktu ketemu dia juga, awalnya saya nggak ngira bahwa dia nanti yang akan jadi suami saya, yang akan mimpin saya. Karena perempuan yang satu ini susah sekali dipimpin. Susah sekali. Aku tahu sekali. Kayak apa ya, jadi kalau ditanya juga titik balik hidup Artika itu apa, itu yang ngambil keputusan untuk menikah gitu. Dan cuman Baim yang bisa meyakinkan itu. Makanya saya bilang dia orang yang
paling percaya diri yang saya kenal. Karena dari ngelamar pun dia ngomong ke papa dulu baru ke saya gitu. Terus saya tanya, kok kamu pede banget sih gitu ngomong ke papa, bilang mau serius mau nikahin aku, kok kamu gak nanya ke saya dulu, emang saya mau gitu kan. Terus dia dengan tenangnya jawab, oh kalau kamu sih aku yakin kamu bisa aku taklukin gitu. Mantap ya percaya dirinya ya? Ya kayak gitu. Dalam itu kan kuat sekali itu ya. Aku terharu. Kok terharu sih? Tapi tersinggung maksudnya. tapi lebih suka kalau Niji kan semua sampai bawa ibunya, keluarga semua ikut kalau sering sekali datang tiap konser. Tika lebih suka ikut pada saat suami konser atau lebih suka di rumah? Saya lebih suka mendandani dia di rumah. Ayo kamu jualan ya. Styling. Iya. Kamu, kamu yang keren yang cakep ya. Bikin semua cewek-cewek teriak-teriak ya. Oh, Udah malah begitu di begitu, panggung malah dia begitu. milik penonton. Di panggung otomatis memang dia bukan milik kalian ya, karena memang di luar kan. Iya. Karena itu penghasilannya dari situ. Kalau nggak gimana aku mau bersenang-senang. Jadi ya kami ini terutama kalau di Dance Company kita semua di rumah ya berdoa aja gitu. Semoga yang lagunya Papa nggak pulang-pulang itu jadi Papa tetaplah pulang walaupun kamu nggak bawa sepeser apapun gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah kalau bawa rezeki gitu. Kalau nggak yang penting kamu selamat sampai di rumah gitu. Tapi kalian cukup kuat ya kedekatan istri-istri di Dance Company itu ya? Iya sih, kompak. Udah jadi kayak satu keluarga ya gitu. Nini sih gimana? Kayak gitu lumayan. Gitu ya? Kita ngumpul-ngumpul, kita masih ya ada koneksi semuanya masih suka. Saling terbuka nggak? Saling membicarakan nggak? Kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Pertanyaannya Judulnya hapus aku. Ya, aku minta dihapus sama dia. Buat kamu kali yang itu. Iya, itu buat aku. Oh gitu. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku, biar aku hapus aku. Oh itu buat kamu? Iya. oh, Jadi aku jahat banget. ternyata. Dulu pernah sama Baim bareng. Tapi pembicaraan off air selalu lebih menarik daripada on air ya. Ya. Ceritanya lebih banyak ketika ya. Apa tuh? Pembicaraan off Off air. air? Oh iya pasti. Begitu on air langsung agak sedikit yang gimana gitu. Langsung kayak Oke, saya mau undang sahabat saya lagi. Ada Endita Jazz Alvin. Nah, ini Endita. Endit. Hai, ini bawa apa itu? Endit buat aku Halo. ya. Budapest. ngobrol. Wah, buat kita ya. Kamu bikin kue? Iya, aku bikin kue. Oh, Budapest cake. Thank you ya, ini buat kita loh nanti. Rame-rame. Geser, Endita sebelah situ. Silakan. Nah, kenapa semuanya warnanya hitam ya? Iya ini nggak Jadi janjian kalau sih kita istrinya ya. anak band harus pakai warna hitam. Ya? Kepribadian ya, Rock and roll. Dengan Saya suka versi yang monokrom. berbeda, dengan gaya yang berbeda, tapi warnanya ada touch of Iya, black-nya iya, gitu iya. selalu gitu loh. Iya. Nggak janjian loh. Dit, Apa? ini lagi happy-happynya nih, ngurus anak di Iya, rumah. ngurus anak. Bisnis. Anteng, bisnis kue, gitu ya. Iya sih. Memang lebih nggak gitu suka ikut suami tour kemana-mana gitu. Masalahnya suaminya itu juga karena setelah punya anak ini kan dia sangat protektif gitu. Jadi kalau misalnya suara kenceng gitu, terus Yang asap protektif Onci rokok, iya, udah nggak usah ikut deh gitu. Kasihan ntar soalnya kena asap rokok, kena suara kenceng dari speaker. Ya udah jadinya nontonnya di TV aja. Tapi hati kecil lebih suka pengen ikut atau pengen di rumah aja. Pengen terima transferannya aja. Iya kan? Kalau itu iyalah semuanya kali ya, gitu kan gitu. Iya apa ya, jadi kayak pengen nemenin juga tapi juga ada tanggung jawab kan, ntar daripada kena angin malam si kecilnya juga dan juga kena asap rokok dan kena suara-suara bising, ya udah deh kita di rumah aja deh amannya gitu. Kalau Onci pulang siapa yang masakin tiba-tiba? Karena kamu suka masakin atau dia masakin? Iya suka masakin sih. Yang masakin kamu apa Onci? Aku. Oh kamu masakin? Dimakan nggak tuh waktu pulang? Dimakan. Kan udah capek kan biasanya? Dengan syarat gini, kamu pulang atau enggak? Pulang. Oke, Ditanya aku dulu. masak. Saya belum tanya ke kanan kiri ya. Ini belum. Gitu. Kalau yang paling kiri saya udah tahu banget. Dimasakin ya. Mau mulu nih. Jadi kalau tanya dulu, kalau kamu mau pulang baru dimasakin, ya bener Dan? Iya, daripada kita makan sendiri kan. Daripada mubazir juga ya. Kalau dia? Kalau Dea gimana Dea? Kalau Dea? Dia rajin masak ya? Rajinnya sekali ya. Rajin Aduh, makan. Aku rajin makan. Saya tahu betul. Dika masih Saya masakin?
saling Saling. maksudnya siapa yang sempat aja. Cuman dia suka usil, jadi dia suka bangun, tiba-tiba bangunin jam 3 pagi gitu. Ada sop buntut, makan deh, makan. Masih kayak begitu 3 pagi badannya. Makan sop buntut gitu loh. Sop buntut. Dan Suaminya bisa masak juga. Oh, bisa banget. Jadi Mas Baim Ya, suami aku juara nggak bisa banget bikin masak loh. sop. Oh, istri macam apa sih? Gak apa-apa, kamu ke resto saya aja. Iya. Tapi cara mengisi kegiatan pada saat suami sedang tur dengan apa ya, Din? Caranya salah satunya bisnis, terus mesti kerja sih, harus Betul. cari kerjaan di luar tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau enggak kan soalnya, aduh ngapain lagi nih ya, Karena suaminya syuting nggak lagi ada. dikurangin dulu kan, Iya, kelihatannya kan? Kalau enggak pilih kegiatan yang setengah hari deh, terus setengah hari kerja, setengah hari sama anak gitu. Dan nggak ada Onci kan juga krik krik krik. Kalau Oncinya kebetulan lagi tur ya, suka seminggu nggak pulang-pulang gitu. Seminggu lama loh. Iya. What did you do? Selama seminggu itu ngisinya? Mengisinya juga paling aku ngantar anak kegiatan, terus bisnis, terus kerja, terusnya ya kamu kapan pulangnya? Secara ungu kan lagi rame-ramenya ya. Bisa sebulan kali pernah kali ya? Sebulan, kalau sebulan itu untungnya aku nggak dapet tuh, sebulan itu pas mereka zaman-zaman masih single. Untung lucky you. Udah sebulan. Sekarang mereka udah punya anak nih sekarang, terus Oh, udah aduh diatur kita ya waktunya. kayaknya mesti pulang deh gitu. Jadi seminggu Iya, pulang, iya. seminggu Pasti cari pulang. yang flight terakhir kalau enggak ya. Gitu. Nggak pernah nggak nyusul gitu tiba-tiba saking kangennya gitu misalnya beberapa hari tiba-tiba aduh harus ketemu deh misalnya gitu. Kayaknya Onci tuh kan mukanya lempeng aja kan. Aku tuh nggak Mau pernah. dipanggil kayak apa juga dia lempengnya di belakang. Aku pernah ngasih surprise, tiba-tiba datang dia manggung di mana, terus dia cuman oh. Lama-lama kayak, kok sakit hati ya. Jadi enggak deh surprisean enggak deh. Oh dia begitu tipenya ya. Iya, Oh, lucu cuek. banget lagi datang mau kasih surprise tiba-tiba cuek. Oke gitu doang gitu loh. Tapi nggak pernah jealous, nggak pernah punya pikiran namanya wanita gitu misalnya ya. Namanya anak band dengan segala macam berita meskipun udah punya baby dan lain-lain gitu. Iya sih. Ada proses castingnya juga sih pas sebelum Casting loh istilahnya. Casting ya, kayak main film. pas pacaran tuh ada prosesnya, dilihat dulu kan emang backgroundnya kayak apa gitu, kepribadiannya kayak gimana gitu. Terus jadinya ya, oh cukup bisa dipercaya, ya udah sekarang percaya aja Trust sih. ya. Kalau udah trust kan udah bermain di situ ya udah gitu ya. Tapi ketika anniversary pernah dibawain namanya wanita siapa sih nggak mau dibawain bunga dan lain-lain gitu pernah? Pernah sih. When was that? Kapan terakhir kalinya? Kalau anniversary dia selalu bawa bunga plastik. Biar awet maksudnya. Dia kayaknya dia menganggap itu kalau bunga yang bunga hidup itu layu. kita belinya tuh kayak sia-sia gitu, nanti dia layu lagi. Ya udah deh bunga plastik aja gitu. Jadinya nggak layu-layu, Dibikinin awet. lagu juga katanya ya? Iya. Lagu apa sih? Lagu tentang rindu lah biasa. Romantis banget ya. Romantis banget ya. Tapi nggak bisa masak. Oh, nggak bisa masak. Nggak Siapa yang nggak bisa apa-apa deh. masak? Onci. Onci. Tapi bisa delivery kan? Oh, bisa. Tapi kan bisa bikin lagu, itu beda gitu kan. Tika juga pernah bikin lagu kan? Enggak pernah tuh ya. Tapi kalau kasih surprise, kalau dia kasih bunga plastik ya. Kalau saya uang-uangan monopoli, jadi lebih awet ya uangnya. Oke, kalau bisa banyak lagi kan. Dia juga sering bikin lagu kan, sering banget kalau. Duh, lagunya Iya. ngenes banget. Kenapa? Jadi dibikinnya sebelum masih sebelum pacaran. Judulnya Hapus Aku. Ya, aku minta dihapus sama dia. Buat kamu kali yang itu. Iya, itu buat aku. Oh gitu. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku, biar aku hapus aku. Oh itu buat kamu? Ini jadi aku jahat ternyata story-nya itu. Lagunya sedih banget, sama ada sih yang happy, yang saat yang tepat pas udah baru pacaran. Ada Yang itu, gimana tapi sih saat sedih depan sih. gimana? Saat depan? Dan kau datang, tapi bukan lagu ini ya. Di saat yang tepat. Nah itu sebenarnya lagu buat lo deh yang itu. Temani hati yang mati gitu. Gitu deh. Artika mau Manis dibikin ya? lagu juga ya kalau nggak salah ya? Siapa? Mau dibikin lagu kan Artika ya? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Masa sih? Dimasakin aja udah. Dimasakin cintaku itu apa ya? Oh Oh cintaku. itu waktu kita Kok ngeluarin lupa? Mas Alvin itu soalnya kan dibayarnya dengan kasih sayang Oh, ya. iya, Jadi iya, itu iya, project bantuan lah gitu. Itu yang bikin sih ya Mas Baim sih. Emang waktu itu buat Itu buat kamu, buat merayakan siapa? anniversary. Ngakunya sih buat saya. Ya buat saya lah. Kita Buat break saya. dulu, kita break up lagi. Saya di Just Alvin. Pasti ya di sini.
Kayaknya paling surprise yang paling berkesan tuh waktu dilamar di Gili itu. Pas bangun pagi tiba-tiba udah ada cincin gitu kayak langsung langsung mewek. Tapi kalian pernah saling terbuka nggak sebetulnya dengan sesama istri-istri dari grup yang sama gitu? Kalau loh? saya terbuka banget. Semua ya dengan 4 itu ya. Iya sih ya, terbuka aja sih. Endita juga Iya. terbuka. Kalau kita terbuka tapi ada batasannya sih, jadi emang nggak boleh, maksudnya nggak mau terlalu deket juga satu sama lain karena biar nggak apa ya, biar Conflict of interest ya. ya biar nijinya tetap konsentrasi sendiri lah gitu. Jadi Oh iya, kita kalau untuk lebih ke urusan band support sih ya. aja. Tapi maksudnya Untuk tukeran info. tukeran info apa misalnya? Macam-macam kan sama namanya anak, women ya. talk kan, women talk kan. Biasa kan. Bahasanya parenting, kita bahas parenting. Ya, kalau itu mungkin Minta. yang udah punya anak sih biasanya iya pada tukar-tukaran. Tapi kalau yang Bukan parenting, aneh-aneh lebih ke husbandnya, Oh, lebih oke, ke kayak itunya. gitu. Ya, itu. Kalau untuk urusan gitu, Enggak ya? kreatif dan lain-lain enggak sih? Enggak ya? Iya sih. Tapi paling ngurusin, kalau saya sama Cici Sinta, terus sama Bunda Mila, sama Kak Sofi, di dance company itu istri-istrinya saling support untuk kayak misalnya, mereka kayaknya blazernya harus ganti deh. Udah nggak in lagi tuh kayaknya tuh udah Yang out deh. lucu Atau banget. sepatunya Dia si lebih, ini kan beli di lebih mana ke gitu. ngatur untuk dandanan Nah, Mas Andi para kan suami. banget fashion stylist. Jadi ya, lebih ke situ ya. Dit, Kalau aku sih paling juga cerita-cerita aja sih, tapi kalau untuk kayak ngomongin ini gini suami gitu enggak sih. lebih ke Lebih ke temenan, update aja. Oke, saya mengundang Nadila Ernesta di Jazz Alvin. Nah, Nadila. Tuh, kan? dia masih gadis loh, walaupun baru saja melahirkan. Iya, makanya tuh. Silakan di situ. Kan saya tadi baru bilang, apa memang kalian punya dress code emang hitam ya untuk istri pemain Enggak band? janjian loh. Kayaknya hitam semua dengan Tapi Uncle tunggu sebentar. Di sini tuh lucu banget. Jadi sebenarnya berdua ini kan tetanggaan. Iya, temennya di sini. Oh gitu? Anakku sering main sama anaknya anak dia. Terus baru tahu dari mbaknya. Jadi masing-masing istrinya sibuk ya, ibu-ibunya sibuk, anak-anaknya yang main. Gak apa-apa deh, anak-anak udah silaturahim berarti kan gitu kan? Oke, jadi lagi sibuk urus anak-anak sekarang. Iya, ngurus anak aja. How do you feel jadi istri pemain band terkenal gitu misalnya gitu? Memang udah punya anak ya, tentu udah mulai prosesnya udah lumayan panjang gitu. Tapi nggak pernah terbesit kadang-kadang, oh iya kepikiran nggak sih sebelumnya bahwa akan jadi istri pemain band? Enggak. Enggak, nah, semuanya enggak ternyata. Sama sekali enggak. Tapi waktu aku kecil, kan kita umurnya beda, jaraknya tuh jauh ya. Kayak 9 tahun gitu aku sama Eno. Waktu kecil itu aku selalu kayak, wah cowok ini ganteng ya. Yang mana gitu. Eno gitu maksudnya? Jaraknya karena kita terlalu jauh banget kan umurnya. Jadi kayak mungkin pas aku SD, dia tuh udah netral. Oke. Jadi kayak Figur yang dikagumi udah ada gitu dia. iya, mesti kayak, ih ini cakep ya, dulu gini. Tetapi nggak ngebayang akan tiba-tiba jadi, Pasangan hidup. iya banget. Abis itu terus setelah besar, Setelah ketemu, dewasa, ketemu di mana? ketemunya di mana? Dikenalin sih sama temen. Oke. Abis itu dikenalin, terus udah deh. Akhirnya Kenal kayak, pertama kali orang yang dikagumin gimana ya? saat itu udah enggak, karena kan udah kayak, udah nggak kepikiran juga itu waktu kecil. Terus Langsung dilamar tuh di Gili Trawangan. itu tuh proses panjang banget. Iya kan? Dilamar di Gili loh. Iya, makanya anak pertamanya namanya Gili. Iya, makanya bisa pas kayak gitu. Tapi kalau lagi free gato, paling lama berapa lama dia pergi? Pergi paling lama, paling kayak dia selalu nyempetin pulang sih. Jadi kayak misalnya 3 hari pergi, pulang, habis itu besoknya langsung pergi lagi Kalau gitu. udah punya anak gitu mungkin kali ya. Iya Bawanya sih. pengen Pulang. balik cepat. Iya. Gitu Bukan kali ya. ketemu istri loh, ketemu anak. Aku nggak bilang loh. Aku yang bilang loh. Kamu lagi apa? Enggak, Nenes lagi apa gitu. Lebih suka nenek sekali daripada kamu. Tapi emang begitu Oh ya? gitu ya nanti ya? Nanti begitu, makanya siap-siap ya. Soalnya aku malah sekarang kalau aku lagi syuting dia yang gini, kamu di mana Neng? Kok kamu nggak pulang-pulang? Kamu di mana? Kan kamu lagi jadi artis terkenal sekarang. Filmnya banyak banget. Jadi gak pulang-pulang gantian gitu. Dia syuting film dulu. Kamu nggak pernah nyari suami kamu? Jarang. Aku emang gitu. Emang dari dulu emang. Gemini. Oke.
Gemini tuh nyariin banget kalau. Tapi nggak dikeluarin, nggak diomongin. Gengsi. Ya agak tinggi sih. Tapi pernah dikasih surprise nggak sama suami? Pas pulang tour lah atau apa? Hal-hal apa yang pernah kamu Pas dapat? udah kayak... Saya mau tahu surprise anak band gimana sih? Pas udah nikah tuh kayaknya jarang surprise-surprisean No. gitu ya. Masa sih? Kayaknya Masa paling surprise yang paling berkesan tuh waktu dilamar di Gili itu. Jadi kayaknya Dia ngapain lamarnya? Sampai kamu surprise begitu? ya karena nggak nyangka aja gitu, karena mikirnya kayak oh ya udah kita pacaran gitu aja. Terus tiba-tiba pas bangun pagi tiba-tiba udah ada cincin gitu, kayak langsung langsung mewek. Romantis banget. Iya, tapi itu doang, habis itu kelar. Tapi anniversary? Pas anniversary? Anniversary Bunga nggak plastik sih, juga? Ada bunga plastik supaya lebih awet, gak rusak gitu kan? Bener kan? Enggak sih, biasanya kita udah planning kita anniversary mau ngapain ya. Oh jadi plan berdua mau ngapain ya? Kan ada yang plan berdua, ada yang kasih surprise. Kalau Artika lain, ya kan? Katanya jadi pernah ulang tahun apa wedding anniversary ya? Iya. Yang tiba-tiba mau kasih apa ceritanya gimana? Oh. Apa tuh? Yang tiba-tiba Baim ulang Baim ulang tahun. Saya tuh kalau sama dia tuh apa ya, udah saling terbuka lah gitu sampai saya hafal gitarnya dia Enak hafal banget ya gitarnya. sepatunya saya gitu ya. Tetap ya dia tetap ke wanita. Jadi kalau udah selesai abis nyuapin anak, bantuin ngerjain PR berdua. Jadi saya handle AB gitu ya, sambil ngerjain sambil nyuapin AB. Dia pegang yang kecil, udah selesai gitu. Tas dulu, selesai. Yuk, pegang gadget masing-masing. Gitar ini keren banget gitu. Atau ampli ini aku kayaknya belum punya nih gitu. Jadi waktu itu dia sempat bilang, ya aku ngincer ini nih gitu. Ada satu gitar tele yang dia udah ngincer banget dan saya tahu penjualnya gitu. Jadi saya cek dulu, aduh dia bentar lagi mau ulang tahun. Nah dia tuh udah uring-uringan mulu, aduh beli nggak. Saya udah bilang, pokoknya saya udah ultimatum, kalau mau beli gitar baru, satu harus keluar dari studio. Satu gitar harus keluar dari studio. Dan dia nggak mau jual-jual juga karena sayang gitarnya dia. Terus akhirnya saya bilang gini, iya tapi harus gitu. Ya udah deh nggak usah aja dulu, udah nggak usah beli gitar itu, dia bilang gitu. Tapi ternyata dia diem-diem, janjian ketemu sama si penjualnya gitu. Terus saya gini, terus penjualnya saya udah hubungin dulu, terus dia nelfon gini, Mbak ini gimana nih? Masa dia mau beli? Tahan, bilangin mau dibeli sama anak SMA gitu. Jadi terus pas pulang dari ketemuan sama si penjual gitar itu, dia pulang ke rumah terus bilang gini, kayaknya aku emang harus jual gitarnya deh. Oh gitu, kenapa? Ya kayaknya aku mau beli gitarnya. Oh yakin? Masih ada gitarnya? Masih sih, coba telepon cek aja dulu. Pas telepon lagi, nggak ada. Udah dijual gitu, itu bete seharian gitu. Terus akhirnya pas besoknya ulang tahun, saya udah buruan. Udah aku mau bayar transfer ya gitu kan. Terus kita nggak ngucapin tuh kompak kan nama Ebi gitu dan jahil banget ya. Iya dan biasanya kan Kesel banget tuh. biasanya Ebi sama Zoe itu selamat ulang tahun papa gitu pagi-pagi. Ini enggak, kita cuekin aja gitu. Terus aku juga sibuk lah sama kerjaan gitu. Pas malamnya gitarnya datang kan, saya sama Ebi kak gimana kak gitu. Udah gini aja, Ebi yang ngatur gitu. Jadi Mama bawa gitarnya ke kamar mandi, bilangin mau mandiin aku ya, dia bilang gitu. Jadi terus Ebi ngumpet di bathtub gini, di dalamnya ada gitar gitu. Terus Mas Bayi masuk gitu ke rumah, saya bilang, kayaknya Ebi mau minta dimandiin sama kamu deh gitu. Aku mau mandiin Zoe soalnya satu-satu ya kita ya gitu. Ya udah dia masuk ke kamar mandi. Surprise papa, happy birthday, ada gitar itu. Terus Mas Baim gini, cuma nutup muka terus keluar lagi dari kamar. Pasti lah. Kebayang nggak tuh idenya juga kayak gitu malu kan? banget gitu. Terus ya seneng sih, seneng. Seru ya. kalau gitu. Iya, karena dia udah bete seharian kan mikirin Kita itu. jarang sih sebenarnya Pernah kasih ngasih surprise yang apa? kayak gitu. Dari pasangan Kalau hidup? surprise sih setiap anniversary, Valentine, sama ulang tahun. Oh dia memperingati itu ya? Dia Memperingati itu itu. Ya paling nggak kita nggak makan kemana-mana, tapi paling nggak kasih tukeran kado gitu-gitu. Nggak janjian sih, tapi pasti dia inget aku ngasih kado, aku Pernah juga lupa? inget ngasih kado. Enggak. Saya yang sering lupa kadang-kadang. Enggak. Bu dosen lupa? Kadang-kadang. Banyak kemarin udah dibayar lunas kan. Oh udah untung ya. Kayaknya aku yang pernah lupa. Aku Tahun tahu. ini aku lupa. Kamu agak sering lupa ya? Saya tahu betul itu. Tapi nggak marah loh dia itu. Sabar banget ya. Tahun ini aku lupa gitu yang ngingetin Instagram biasa. Terus iya, dan dia ngingetin happy anniversary nih. Ya ampun aku lupa. Kalau itu terjadi yang Dengan kamu buka lakukan tanpa apa? dosa. Kalau itu terjadi yang kamu lakukan apa? Ya udah nggak apa-apa sih, traktir. Biasanya aku sogok sih. Pacaran anak SMA. Iya, Kamu makan ya. Oke kita break dulu, kita main saat lagi Heja Salvin. Apa
Kalau salah dandan suka dibilang kakaknya tuh aku tersinggung banget. Yang satu dibilang apa? Oh saya ibunya ya. Ibunya. Lagi nganterin anak SMP ke les. Nggak jadi beli apa-apa saking nggak tahu. Oh Kayak ya. gitu. Apa cerita apa? Yuk cerita apa? Jepang, Ah. ke Jepang. Oh ke Jepang. Dia mau kenalan sama Arielku katanya. Ternyata sama-sama. Karena Ini kan sama-sama lagi suka ke main Jepang. pedang-pedangan ini. Ini pedang-pedangan yang pedangnya sama kayak tangannya. Jadi kalau Arielku kayak misalnya kalau suami istri kan ke wedding kalau misalnya lagi Ariel lagi manggung ya udah aku sendiri atau sama mamahku. Tapi Iya, ini suka ngajak aku- saya kok sama ini dia. Tapi yang kocak kemarin, dia lagi kosong, dia lagi off, terus aku bilang, aku sama mamaku deh, aku nemenin mamaku ke kawinan, terus dia nggak bilang-bilang, dia kayak, yes, I'm free. Tahu nggak dia ngapain? Kamu lagi di mana? Aku lagi macet-macetan nih. Lagi nyetir, kamu lagi mana? Lagi nonton Dragon Ball di bioskop. Dia kayak bahagia banget. Terus itu dia nge-tag di Path atau di Instagram, quality time atau me time. Terus dia langsung ke pameran mainan. Karena dia mau ngerjain sesuatu yang nggak disuai pasangannya, Iya, tapi nggak ganggu pasangannya. Terus udah pas aku udah keluar dari kawinan kan aku mesti jemput dia. Terus kayak, Aing aku udah mau nyampe. Loh, kok kamu udah mau nyampe? Aku pikir masih lama. Lah, katanya kamu minta aku jemput. Bener, aku muter dulu. Jadi aku lama-lamain gitu biar dia bisa muterin dan akhirnya dia pulang dapat mainan yang banyak banget sih lumayan. Kalau kamu gimana Dit? Ngalamin gitu-gitu juga nggak? Maksudnya ada yang sesuatu yang dilakukan oleh Onci, tapi sebenarnya kamu nggak gitu suka amat gitu. Jadi akhirnya biarin sendirilah gitu gimana? Oh kalau dia butuh sendiri ya kita juga ada waktu-waktu sendirinya juga. Terus dia juga Kalau senang gitu game bilang nggak kan. sih? I just need my private time atau apa my me time. Enggak atau- sih kayaknya, tapi kita feelingnya Udah juga. ngerti sendiri kali ya? Oh ya udah deh, oke gitu. Kalau misalnya dia main game juga, game yang sama, iya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nanya aja. Sebenarnya nggak suka sih ya, tapi nggak apa-apa ya gitu ya. Iya, yang gitu-gitu. Kalau misalnya dia juga paling susah sih dia kalau misalnya dia mau nyiptain lagu. Itu paling susah ngobrolnya. Dia kayak Itu bener. kayak di Aku dalamnya. harus pergi kayaknya. Out of the box ya. Semua dia gitu kayak. kali ya, karena kalau lagi nyetain lagu kan dia butuh benar-benar Ini konsentrasi kayak meditasi, penuh. mereka kayak meditasi mungkin. Iya, Untuk suamiku nggak Tapi suka main memberikan pengertian kalau pada anak-anak, kalau misalnya bapaknya lagi sibuk tuh gimana ya? Karena anak-anak kan kadang-kadang nggak. Oh, kalau anak saya sih memang yang paling mungkin bisa jadi apa namanya remindernya si Mas Baim ya, karena Ebi itu kalau papahnya udah kan bandnya banyak banget, saya nggak tahu Iya, mungkin ada 5 kali ya Iya. band projectnya. Sampai kalau dia pulang tuh Ebi tuh bisa tepuk tangan di depan. Papaku pulang, gitu. Pakai gitar nyanyi-nyanyi Itu udah gitu. dalam banget. Itu dalam banget, hehehe kak gitu. Papa bawa cemilan selalu harus gitu. Jadi abis itu papa dari mana aja gitu. Selalu diinterogasi. Jadi bukan mami yang tanya, anaknya yang Iya, tanya. sebelum papanya nanya, kakak tadi di sekolah ngapain aja, belajar apa aja enggak? Papa tadi kerjanya ngapain aja, ngamen lagi gitu. Terus Wow, ngapain itu aja. lebih tajam daripada ibu yang nanya. Udah agak gede soalnya. Udah 5 tahun. Oh iya, kamu udah 3 tahun ya? Lagi talk. 3 tahun, masih 3 tahun. Jadi kalau dia kan udah sekolah, jadi misalnya kalau dia ngeliatin ada yang dianterin bapaknya tuh dia ngeliatin terus gitu. Kenapa bapak gue nggak nganterin ya? Mungkin gitu di dalam pikirannya. Terus tapi karena dia udah bisa ngomong, jadi kalau misalnya dia mau sekolah, papa di rumah? Iya, papa di rumah. Anterin sekolah dong. Oh dia langsung. Ditodong. Dia langsung, dan itu otomatis pasti nggak akan nolak ya. Nggak akan nolak. Tapi emang gitu ya, kalau anak minta memang, Gak bisa Susah sih. Nggak nolak. bisa, susah. kalau kamu minta masih nolak. Agak dipikirkan. Dipertimbangkan. Permintaan apa misalnya yang kamu minta Eno, tapi Eno nggak, nanti deh gitu. Apa ya? Nggak ada. Kayaknya aku tuh jarang kayak, Kamu jarang minta Jarang apa-apa minta. sih ya. kayak ya sudahlah. Ini paling asik dia soalnya. Masih muda sih ya. Santai gitu loh. Tapi menikah dengan orang yang lebih ada jarak umur ini, lebih nyaman atau lebih gimana sebetulnya? Kayaknya sama aja ya, karena aku nggak ngerasa dia itu umurnya jauh lebih tua Ya, tampangnya atau awet muda sama. semua. Berapa tahun ya Ini suami bedanya? awet muda 9. semua tampangnya. Oh, beda 9 tahun. Iya, itu nyebelin. Eno juga masih tampang Kalau muda salah banget. dandan suka dibilang kakaknya tuh aku tersinggung banget. Yang satu dibilang apa? Oh, saya ibunya ya. Ibunya. Lagi nganterin anak SMP ke les. Yang satu bilang ibunya, satu bilang kakaknya. Kamu nggak bilang apa-apa dong, Dit? Nggak pernah jalan berdua juga ya, jarang ya. Oh, jarang? Jarang-jarang. Oh, karena sibuk ya? Karena Onci juga nggak suka jalan-jalan orangnya. Oh gitu. Begitu nyampe di rumah,
Udah. Karena jarang di rumah. Oh mungkin gitu kali ya, karena udah capek kemana-mana, pas di rumah ya bener-bener me time, family time di rumah. Iya, kayaknya sih waktu itu juga pernah aku ngomong, ya udah deh kita kayaknya butuh foto keluarga nih ya, yang backgroundnya. Biasa wanita biasanya gitu ya, biasa ada. Ibu-ibu, Bang. Ayo kita nginep di Bogor, nggak jauh dong Bogor. Oke dicoba. Enggak loh, dia kayak mukanya stres gitu, kasihan. Karena dia kangen rumah kali ya, kan orang kan mungkin kok lagi di rumah, jalan di rumah. Karena pergi kali, jadi dia ngerasa capek, dia pengen di Anak rumah, rumahan. pengen relax gitu kayak. Ini semua suaminya anak rumahan. Iya, Suami saya ya. Saya salah undang nih kayaknya. Beda sama pikiran Iya, orang-orang. dengan gayanya kan bukan anak rumah banget, bukan. Iya, iya. Tapi ternyata rumahan semua nih, maunya di rumah. Saya bisa kalau lagi dia lagi depan MacBook-nya dia gitu, dia lagi ngedit musik, saya udah pergi kemana, saya lagi pilates atau apa, saya pulang lagi dia masih dengan posisi yang sama begitu. Dan itu dalam satu hari gitu. Tapi enak juga ya kerja di rumah, ngapa-ngapain di rumah. Iya sih. semuanya. Sedangkan kitanya pengen pergi terus gitu. Kalau aku sih emang suka di rumah. Oh kamunya pengen pergi terus? Iya, maksudnya pengen jalan-jalan ke Nah, sini. cara kayak bikin gitu. ajak Eno keluar bagaimana? Ajak teman-temannya pergi. Pasti dia mau pergi. Dia lebih Oh, suka pergi pancingannya rame-rame itu. mungkin ya. Kalau enggak sih kayak kamu sama teman-teman kamu doang. Ya udah kamu aja lah. Kecuali sama anak kali ya, mungkin Kalau lebih. sama anak, iya pasti. Kalau itu setiap weekend, kalau dia nggak ada kerjaan, pasti kita pergi sama anak. Satu kata menggambarkan suami kalian. Satu kata Pikir, ya. satu kata aja. Dea. Satu kata. Cerdas. Cerdas. Tika. Andalan. Andalan. Sensitif. Kesayangan. Wah, kesayangan, sensitif, Andalan. andalan, Cerdas. cerdas. Komplimen ya. Oke, terima kasih banyak semua dari sini. Oke. Saya doain langgeng, happy terus. Terus kemudian maju, sukses terus semua kerjaannya. Yang paling penting adalah saya lihat senyum-senyum tetap ada selamanya. Dan senyumnya happy semua nih kan. Kita makan kue habis ini. Di bawah Anita. Dan ini hari perjumpaan saya di Just Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dari mereka berempat ke hadapan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam Just Alvin, sampai jumpa. Thank you.